Acara ini dipersembahkan oleh mlaku nang tunjungan, rek ayo rek rame-rame bebarengan, cak ayo cak sapa gelem melu aku, cak ayo cak golek kenalan, cak ayu kenal anake sing toto rujak Cino, cok dipikir kan padha gak duwe sangu, cok dipikir angger padha gelem laku, mangan tahu cok dicampur nganggo timun, malam minggu gak apik dikawang lamun, malam minggu gak apik dikawang lamun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV 9 Nusantara. Senang sekali untuk hari ini hadir kembali. Saya Eli Prabowo yang bersama Anda tentunya untuk program Ruang Publik yang hari ini dipersembahkan begitu ya oleh Biro Hukum Sedaprov Jawa Timur. Dan kita di hari ini akan berbincang mengenai potensi atau juga mungkin implementasi Perda Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Timur. Jadi kalau sudah bicara soal wisata di Jawa Timur, ini tentunya ada banyak sekali begitu ya yang bisa terus untuk bisa dikembangkan, baik itu di skala lokal, nasional, bahkan mungkin di skala global. Nah tentunya kesempatan ini coba ditangkap begitu ya oleh DPRD Jawa Timur, ini dengan cara melanjutkan dan merampungkan ini untuk pembahasan Perda Desa Wisata. Nah seperti apakah mungkin implementasi dari perjalanan Perda tadi, karena tentunya akan memberikan dampak tersendiri begitu ya, apakah dengan lahirnya aturan baru ini nanti akan bisa lebih memberdayakan baik itu di segi ekonomi kreatifnya, masyarakat yang ada di sekitarnya, apakah bisa secara langsung memberikan dampak bagi masyarakat yang bertempat tinggal di desa-desa wisata tadi. Nanti kita akan langsung tanya pada tamu-tamu saya yang sangat luar biasa, karena di studio TV 9 Nusantara untuk hari ini sudah hadir pemirsa. Saya akan sapa dulu beliau yang merupakan Kepala Biro Hukum Sedaprov Jawa Timur, ada Ibu Dr. Lili Pujastuti SHMH. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah. Kita berwisata hari ini. Tapi sebelum saya mengajak Anda untuk bisa berwisata, kita akan coba tanya dulu, ini implementasinya seperti apa? Karena hadir juga beliau yang merupakan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Haji Alyadi Mustafa SIP. Assalamualaikum. Pak Alyadi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar baru ini nantinya berkaitan dengan perda kita seperti apa, dan akan lebih lengkap karena di hari ini beliau yang merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ini sudah rumahnya begitu ya kalau ngobrol soal wisata. Pak Sinarto Eskar MM. Pak Sin, apa kabar? Alhamdulillah. Sing Eli kangen sama penjenengan ya. Alhamdulillah. Nanti Pak Sin izin dulu, saya akan ngobrol dengan Bu Lili terlebih dahulu. Bu Lili, ini seperti apakah mungkin urgensi dari perda ini? Apakah memang sudah seharusnya Jawa Timur memiliki sebuah aturan baru untuk bisa melahirkan, yaitu tadi mengembangkan desa wisata di Jawa Timur, Bu Lili? Ya, terima kasih. Jadi begini, ini kalau ngomong sejarahnya sebenarnya
Perda 4 2022 Oke, 4 tentang 2022 ya. pemberdayaan desa wisata ini baik. lahirnya itu dari bapak-bapak kita ini di DPRD. Ini Baik. perda inisiatif. Memang DPRD Provinsi Jawa Timur ini cukup hebat, Mbak. Oke, baik. Produktif sekali menyusun perda-perda karena dengan hasil mungkin resesnya ya Pak ya, atau sebagai wakil rakyat memandang bahwa perlu ada legitimasi terhadap pemberdayaan desa wisata. Baik. Maka kemudian dari Komisi B ini berinisiatif untuk menyusun peraturan daerah tentang desa wisata. Sebenarnya kalau ngomong desa wisata itu inisiatif pemberdayaannya ya dari desanya itu sendiri kan, Oke, mereka karena yang berkarya, lokasi. betul, Namun betul. tetap untuk bisa lebih berdaya itu banyak infrastruktur, banyak dukungan dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun pusat. Sehingga itulah kita, saya ini dulu karena memang awalnya dari beliau. Oke, berarti beliau saya yang akan tahu. coba geser dulu ya Bu Lili, karena memang hanya- muaranya begitu, awal mualanya ini tentunya berasal dari Komisi B yang berinisiatif. Ini seperti apa Pak? Mungkin adakah Pak Alyadi ketika Anda datang ke beberapa tempat wisata di Jawa Timur yang itu menurut Anda ini butuh untuk bisa dikembangkan dan butuh payung hukumnya terlebih dahulu, Pak Alyadi? Baik, makasih Mbak. Jadi seiring dengan berkembang pesatnya wisata yang Jawa berbasis desa di Jawa Timur, dan kebetulan salah satu mitra dari Komisi B DPRD Jawa Timur itu adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Baik. Timur. Kemudian dari salah satu tugas fungsi DPRD itu adalah membuat peraturan perundangan. Baik. Iya, perda ini. Pada setiap kita bertemu dengan masyarakat, masukan-masukan, aspirasi kaitannya dengan desa wisata ini sering kita dengar. Baik. Selanjutnya, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur berinisiatif untuk menyusun rancangan peraturan daerah itu. Hal apa sih Pak yang mungkin boleh dikatakan baru yang masuk dalam perda itu? Atau sebenarnya ini sudah ada, dalam arti sudah ada payung hukumnya, tinggal melengkapi saja Ya. dalam aturan baru ini Pak? Kira-kira lebihnya seperti itu. Artinya perda ini lebih difokuskan kepada desa-desa yang memang punya potensi wisata. Oke. Karena saya dengar laporan dari Pak Sin, Pak Kadis, waktu itu sebelum perda ini disahkan, ini sudah ada sekitar 470 desa di Jawa Timur waktu itu yang sudah bergerak dalam rangka terus membangun wisata Jawa Timur. Oke, baik. Makanya Komisi B menangkap itu sebagai sesuatu yang penting, sehingga berkoordinasi dengan beberapa mitra komisi, ya salah satunya tentu Biro Hukum. Di poin apa Pak di situ yang menurut Anda sangat urgent untuk bisa dimasukkan dalam perda itu tadi terkait dengan pengembangan desa wisata di Jawa Timur tadi? Salah satunya adalah intervensi pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada sangat desa penting itu dimaksud. ya. Oke, Artinya bagaimana kita ini bisa masuk gitu loh Mbak Eli. baik, betul. Bisa memberi semacam support, bantuan seperti Bu Lili tadi sampaikan. Desa-desa wisata ini kan butuh infrastruktur yang memadai. Dan itu belum tentu semua bisa dicapai karena desa kemudian karena pemerintah kabupaten kota, tetapi juga harus ada intervensi pemerintah provinsi. Dalam bentuk apa intervensinya nanti begitu ya, kita akan coba lanjutkan. Saya beralih ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Sin, boleh digambarkan Pak kondisi desa-desa wisata? Kalau tadi disebutkan sebelum lahirnya perda ini sudah ada 400 sekian begitu ya Pak, yang sudah mulai bertumbuh, berkembang. Yang Anda lihat Pak Sin berkaitan dengan desa wisata di Jawa Timur? Terima kasih, Seng Eli. Saya tadi mendengarkan beliau Pak Ketua Komisi B saat itu 400 sekian. Sekarang sudah 590 Pak. Tadi pagi saya dengar dari Kepala Bidang Destinasi, berapa Mbak? Sudah 590. Artinya apa? Respon dari Komisi B menyusun ini adalah sebuah langkah yang luar biasa bagi kami untuk bisa melanjutkan daripada pikiran-pikiran strategis yang diinginkan oleh
DPRD maupun oleh gubernur. Biro Hukum terus menemani untuk melahirkan pikiran-pikiran inovatif dan kreatif dari masyarakat melalui hearing publik yang sering dilakukan oleh teman-teman Komisi B, melakukan perbandingan-perbandingan yang ada tidak hanya di Jawa Timur loh. Baik. Di luar Jawa Timur dikunjungi oleh teman-teman Komisi B, lalu ada satu kesimpulan yang bagus dan menjadi warna yang mungkin lebih cerdas dari provinsi lain dari lahirnya Perda ini. Nah, baik. bagi kami eksekutor atau eksekutif yang harus menjalankan pikiran-pikiran strategis gubernur dan harapan pemerintah melalui aspirasi dewan, saya pikir menjadi satu payung yang bisa menjembatani kita untuk bekerja lebih maksimal dan sustainable. Keberlanjutannya terjaga karena payung hukumnya jelas. Bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana akses pelayanan masyarakat untuk pemberdayaan desa wisata, saya pikir semuanya tertuang ada di situ. Sebelum lahirnya Perda ini, Pak Asin, seperti apa desa-desa wisata tadi berjalan untuk bisa bertumbuh? Iya, kami melakukan pendekatan pedoman saja, pedoman-pedoman dari kementerian yang dimunculkan. Tapi untuk karakteristiknya kan belum tentu, kita harus menerjemahkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik Jawa Timur. Nah, sekarang ada keterlibatan dari Dewan, dari Biro Hukum, lalu ada hearing, tentunya banyak pikiran-pikiran langsung dari masyarakat yang bisa kita ampu, lalu kita lakukan pelayanan. Contohnya tadi beliau menyampaikan infrastruktur. Apakah sama yang dialami oleh provinsi lain dengan kami? Tentunya ada yang harus dianalisis secara jauh. Inilah manfaat daripada Perda untuk mendorong kami bisa melakukan pendekatan lebih dalam. Baik. Nanti kita akan coba lanjutkan kembali karena tentunya masih akan ada banyak sekali begitu ya kabar-kabar baru, informasi baru berkaitan dengan implementasi Perda Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Timur. Termasuk kalau mungkin Anda ingin mendapatkan contohnya salah satu di mana sih sebenarnya menjadi pilot project yang itu sudah mungkin terlihat sekarang ini karena faktanya tidak sebatas 400 sekian tapi sudah 590 jadi menyentuh 600 begitu ya. Nanti kita akan coba lanjutkan kembali, kita jeda sebentar pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami untuk program Ruang Publik sesaat lagi. Kanan dikit. Geser lagi. Besok. 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 Keriputnya kulit kita itu tanda kematian. Jangan sampai kita menolak tanda-tanda tua. Mergo napa niku sebagai rambu. Jadi lek wis muncul kuan, muncul kerutan-kerutan, nah itu kudu siap-siap berarti. Dan kita harusnya takut dan khawatir napa nyusul ahli kubur niki tanpa sangu. Takut tertipu saat belanja online, barang tidak sesuai, atau harga yang terlalu mahal? Jangan khawatir, kini ada Nine Store, toko online yang amanah di Indonesia. Di Nine Store, semua transaksi dijamin aman. Temukan produk kami di ninestore.id atau Instagram ninestore_official. Dapatkan produk terbaik dengan harga bersaing. Jadi, tunggu apa lagi? Nikmati layanan belanja online terbaik sekarang juga. Nine Store, kenali dulu, baru belanja.
ini banyak orang yang terlibat dalam kasus-kasus kejahatan. Asal-usul daripada kejahatan itu adalah karena nafsu. Barang siapa yang ingin selamat dari kejahatan, maka jauhilah nafsu. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal letre. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kudaku Jogja, kowe jen istimewa. Ibarat kaya kudaku Jogja, kowe jen istimewa. Baik, terima kasih teman-teman Dara Band. Ini apa yang sudah dibangun suasananya begitu ya. Serasa kita duduk di salah satu desa wisata yang ada di Jawa Timur. Senang sekali untuk hari ini, memang sangat luar biasa apa yang kita bahas begitu ya. Semoga begitu dengan perbincangan kita di hari ini ada hal baru yang ini tentunya bisa menjadi sebuah poin penting bagi teman-teman di seluruh Jawa Timur begitu ya. Desa-desa wisata yang ada di Jawa Timur untuk bisa terus bergerak maju untuk dalam penerapan Perda Desa Wisata ini yang memang seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, Bu Lili. Jadi memang ini sangat-sangat membantu agar bisa berjalan. Jadi ibarat apa, kereta itu dikasih jalurnya begitu ya. Jadi mau kemana, akan di mana, apa yang harus dilakukan, semuanya jelas dalam perda ini. Tapi ada satu yang ingin saya tanyakan, di sebuah desa, kota, kabupaten ini tentunya ada memiliki aturan juga implementasi ke bawah. Nah itu agar tidak saling tumpang tindih, ada porsinya tersendiri, saling support dan sebagainya, itu seperti apa Bu Lili? Jadi begini, kalau mengenai meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, itu semua pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat punya kewajiban. Jadi punya urusan semua kalau terkait dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kemudian kalau terkait dengan desa wisata itu terkait dengan perizinannya, perizinannya dibagi. Kalau yang di lokasinya ada di kabupaten, satu kabupaten, itu kewenangan kabupaten untuk memberikan izinnya. Kemudian kalau dia ada, jadi tempat wisata, desa wisata itu di perbatasan, sehingga sebagiannya ikut wilayah kabupaten A, sebagian lagi ikut B, maka perizinannya itu menjadi kewenangan provinsi. Nah, karena melibatkan beberapa kabupaten kota. Ya, jadi kalau itu masalah perizinannya, Mbak. Jadi perizinan, pengawasan. Nah, tetapi persamaannya adalah terkait dengan fasilitasi yang diberikan pemerintah. Itu wajib kan, kalau desa wisata ini kan tujuannya sesuai dengan undang-undang desa ya, meningkatkan kesejahteraan dari warga desa itu sendiri. Jadi undang-undang desa sekarang ini kan bagaimana desa itu dengan otonominya bisa membangun kesejahteraan mereka. Nah, salah satunya adalah ada tempat wisata. Tempat wisatanya tadinya itu hanya sebuah waduk, tapi kemudian bisa jadi tempat wisata, itu bekas galian tambang ya, bisa juga jadi tempat wisata. Ini kan kreativitas dari warga desa. Ini kalau perizinannya tadi saya bilang itu kewenangan kabupaten kota masing-masing. Tetapi kalau masalah bagaimana mengembangkan supaya ini nanti semakin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, semua punya tanggung jawab. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota punya tanggung jawab untuk meningkatkan. Nah, perda ini memberikan legitimasi bagi pemerintah provinsi untuk ikut membantu pengembangan. Dalam bentuk apa sih Bu? Contoh satu hal yang bisa di pengembangannya itu kan salah satunya bisa juga pengembangan untuk sumber daya. Maka pemerintah provinsi melalui dinas pariwisata, melalui dinas UMKM-nya, koperasi dan UMKM, bisa melakukan peningkatan pembinaan, pelatihan terhadap sumber daya yang mengelola desa wisata tadi. Ini salah satu. Jadi tidak hanya itu mesti kewenangannya kabupaten. Enggak, pemerintah provinsi juga bisa. Nah, ini kalau ada perda, maka dia dilegitimate, ada dasar hukumnya. Dengan demikian ada dana nantinya. Jadi Bapak Dewan ini akan menganggarkan, oh ada dana untuk pembinaan
SDM. Nah, itu. Saya Terus akan kemudian tanya teknisnya berarti nanti begitu ya. Enggak, ini lagi gak hanya sumber daya, bisa juga masalah modal, Mbak. Modal, Kan permodalan desa juga. ini juga modal dari pendapatan desa sendiri kan kurang. Maka bisa juga ada modal yang pemerintah provinsi bisa membantu juga gitu loh. Nah, disinilah Bapak ini dengan adanya Perda, ada sedikit badan anggaran, ada anggaran untuk pemberian bantuan tadi atau hibah apa ya Pak ya. Kemudian ada lagi terkait dengan kerjasama. Jadi provinsi ini bisa memfasilitasi banyak hal. Makanya dengan Perda ini, jadi tidak akan tumpang tindih karena sudah ada pembagian di dalam. Justru saling support begitu saling ya. support. Jadi mungkin ada jalan, ini jalan provinsi. Lah ini desa wisatanya bagus, tapi akses jalannya nggak bagus. Maka di sini kita punya dinas Bina Marga, jalannya diperbaiki. Nah, itulah Mbak. Jadi bukannya tumpang tindih, justru saling mendukung ini. Pak Alyadi sebagai mungkin salah satu begitu ya pelaku desa wisata di Jawa Timur. Saya mau dong, dalam arti begini, saya inginnya itu bisa mendapatkan banyak support karena dari Bu Lili disebutkan tadi bisa semuanya saling support untuk terus memberdayakan, lebih memajukan lagi. Berarti kalau maunya semua bisa mendapatkan itu secara teknis seperti apa nih Pak? Apakah sebenarnya boleh desa wisata tadi ketika merasa butuh adanya investasi dari pemerintah provinsi itu mengajukan atau sebaliknya dalam arti mungkin dinas dulu membidik ini kayaknya yang bisa diberikan sedikit sentuhan agar bisa lebih berkembang, Pak Alyadi? Ya, jadi Perda ini sudah disahkan, disepakati, itu artinya? Ya disepakati oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dan Gubernur. Baik. Artinya bola itu sekarang sudah ada di Pak Sin, ada di Pemprov kita. Dari DPR ya tentu berkewajiban mengawal dan mengawasi ya. Apakah Perda itu betul-betul dilaksanakan atau tidak. Nah kaitannya dengan itu Mbak Eli tadi, memang salah satu tujuan dari Perda ini adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Jawa Timur. Itu tujuan utamanya. Jadi Perda itu lahir salah satu untuk bisa menjadi pintu pemerintah Provinsi Jawa Timur mengintervensi kepentingan masyarakat dalam hal ini tentunya desa wisata. Pak, sedetail apa sih Pak Alyadi Perda ini mengatur begitu ya poin-poin secara rigid begitu berkaitan dengan implementasinya? Kalau bolanya sudah di Pak Sin nih, berarti saya ingin tahu sedetail apa dulu sebelum saya nanti ke Pak Kadis. Tadi Bu Lili menyampaikan. Ini kita sampai hal apa aja yang diatur? Kolaborasi, Mbak. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa semua berkolaborasi. Baik. Jadi selama APBD kita Provinsi Jawa Timur mampu, tentu menjadi satu kewajiban melaksanakan isi Perda itu. Salah satunya ya kita bantu infrastrukturnya, kemudian kebutuhan modalnya, dan selebihnya dari itu Perda ini juga bertujuan bagaimana kita bisa membangkitkan ekonomi masyarakat di sekitar. Itu juga poin yang paling penting. Kita tahu Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi terbaik ya dalam pembangunan ekonomi karena kebetulan saya juga ketua komisi di bidang ekonomi, jadi saya tahu itu. Nah, dengan desa-desa wisata yang hari ini semakin hari semakin bertambah, kita hadir dari DPR, dari Pemprov Jawa Timur untuk mengadvokasi mereka. Saya rasa ini menjadi angin segar kepada masyarakat Jawa Timur, tetapi juga menjadi kewajiban bagi kita sebagai penyelenggara pemerintahan ini. Artinya apa? Perda itu tidak semata-mata jadi disahkan, tetapi harus benar-benar diimplementasikan kepada masyarakat. Kadang memang namun demikian, Mbak Eli, tentu kita juga harus tahu diri sejauh mana kemampuan APBD yang kita dapat dan sejauh mana kemampuan APBD Jawa Timur yang bisa diberikan. Baik. Perjalanannya sudah sampai mana sih Pak? Ini masih Agustus 2022 begitu ya. Baru. Kita sangat-sangat masih hangat begitu baru, kan. Anda mengawal ini sejauh mana berkaitan dengan implementasi? Apakah dirasa memang sudah siap nih Pak Sin dan kawan-kawan atau juga mungkin dinas lain di Jawa Timur untuk bisa mengapresiasi dari lahirnya Perda ini? Baru mulai. Jadi Perda itu sebenarnya mulai tahun 2020, Mbak. Saya berdiskusi dengan teman-teman hukum. Apa yang membuat perjalanannya sebegitu lama, Pak? Salah satunya adalah COVID-19.
Itu persoalan ya. Baik. Nah sekarang Terhenti sudah begitu ya, Bu, ya? perda ini sudah disahkan Oke. dan kami sudah memulai itu. Nah, jadi lah ya. Oke. Masih sangat-sangat hangat berarti ya. Tapi sudah harus kita mulai, Mbak. Karena begitu itu disahkan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan itu. Nanti saya akan ke Pak Kadis begitu ya berkaitan dengan implementasi dari perda ini. Kita akan harus jeda sebentar pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami untuk program Ruang Publik yang hari ini dipersembahkan oleh Biro Hukum Seda Provinsi Jawa Timur. Sesaat lagi untuk Anda. Gandeng tangan ring pinggiran, pinggir pesisir kerajakan. Bisik-bisik semayangan, matri janji orip piara. Sirsiran ambi kandangan, gending asih Banyuwangian. Jadi, hari ini saya bertemu dengan Peter Van Dongen, seorang komikus yang memilih tema Indonesia pada masa kolonial untuk komiknya. What's it all about? It's the first part is Java and Chilean is the second part, and it's about your Knevel. It's The soldier. a soldier. Ia adalah seorang gadis yang sederhana, dengan kesabaran dan ketekunan yang sungguh luar biasa. Kau hebat, Larasati. Aku hanya beruntung, Tuan Putri. Angin telah membantuku. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Jembatan merah
Sampai sejauh ini pemirsa sudah berapa banyak sih tempat-tempat wisata yang itu mungkin lebih dikelola oleh setiap desa begitu ya. Lebih tepatnya adalah desa wisata di Jawa Timur yang sudah pernah Anda kunjungi. Mungkin dengan banyaknya tempat-tempat yang ada menjadi banyak pilihan begitu ya. Ada banyak penilaian di sana dan tentunya ada banyak ide juga sebenarnya dari masyarakat ini untuk bisa terus mengembangkan desa-desa wisata di Jawa Timur. Harapannya dengan tayangan kita di hari ini begitu ketika ada pengelola begitu bisa melihat begitu ya, mendengar secara langsung perjalanan dari Perda ini yang tentunya akan memberikan sebuah warna baru, cara baru, jalan baru juga untuk bisa lebih mengembangkan tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Timur. Karena bolanya ini sudah berada di Pak Kadis. Sampai dengan hari ini Pak, ini masih sangat hangat begitu ya, Agustus 2022, bahkan tadi Bu Lili sempat menyebutkan baru September begitu. Apa Pak yang sudah dilakukan Pak Kadis berkaitan dengan Perda ini? Terima kasih. Kalau berkaitan dengan Perda tentunya kita memahami tahapan-tahapan untuk mengolah sebuah peraturan ya. Artinya apa? Mesti sampai pada pergub yang kita rencanakan. Dan sebentar lagi memang harus selesai. Beliau ini sudah ayo cepet karena kebutuhan masyarakat. Berarti sebelum lahirnya semua itu belum bisa melakukan aksi apapun begitu kah Pak? Nah begini, kalau ngomong pariwisata sebetulnya kita tidak bisa ngomong oh ini hanya Jawa Timur saja. Lembaga ini sudah ada sejak lama. Dan desa wisata itu sebuah perencanaan yang sangat lama. Sudah ada desa wisata itu. Hanya saja kan Jawa Timur punya inisiatif bagaimana lalu lebih fokus untuk membicarakan Jawa Timur di tengah-tengah pembinaan desa wisata se-Indonesia. Karakteristiknya akan muncul ketika Perda ini muncul. Berarti aksi apa Pak sini yang sudah bisa dilakukan oleh Dinas Pariwisata Jatim? Iya, sudah banyak yang bisa dilakukan karena apa? Desa wisata adalah salah satu akses ekonomi dari perkembangan pariwisata. Sudah sebelum ada Perda yang mengatur provinsi, Dewan sudah paham sebagai wakil masyarakat bahwa ada desa wisata yang sudah tumbuh berkembang di Jawa Timur. Nah sekarang kehadiran pemerintah provinsi semakin kuat lagi ketika ada aturan yang melindungi dan sedikit banyak mengakses pada peraturan-peraturan yang lain merujuk pada kewenangan supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan kabupaten kota. Kami dengan teman-teman kabupaten kota sudah bergerak lama dan dibuktikan tahun 2021 Jawa Timur ada 22 desa wisata masuk 300 besar dan kemarin oleh pemerintah Jawa Timur tentunya kita seizin yang ada di Dewan kita sudah memberikan bonus Pak. Hibah 50 juta untuk yang mendapatkan 22 besar dari 300 besar desa wisata di Indonesia. Tahun ini 2022 Jawa Timur mendapatkan 4 besar dalam 100 desa wisata dan itu terbanyak di Indonesia. ADWI Jawa Timur kalaupun ada juara umum karena kategori juara satunya ada di Jawa Timur ada 2. Nah inilah saya pikir perjalanan keterlibatan pemerintah kalau beliau ngendikan hadir kita sudah hadir. Nah dengan penegasan Perda ini ya kita harus percaya semakin fokus pemerintah Jawa Timur. Ngapunten dari nama baktinya Ibu Gubernur tidak akan terlantar. Karena apa? Oleh Biro Hukum disampaikan dukungan-dukungan yang menjadikan penguatan lembaga kami bekerja itu semakin kuat. Karena diplomasinya sudah diplomasi hukum, tidak diplomasi sekedar visi misi tanpa kendali hukum. Inilah yang kami semakin yakin bahwa dengan lahirnya Perda ini nanti muncul pengaturan lebih teknis lagi di Pergub dan lagi-lagi nanti komunikasi kami dengan teman-teman pemerintah daerah tentunya semakin kuat. Bentuk stimulasi apa sih Pak Sin yang sudah dilakukan Pak? Kita ingin tahu juga kalau Anda menyebutkan sudah banyak sekali capaian-capaian yang dilakukan, berarti cara yang digunakan selama ini Pak Sin? Baik. SDM, sumber daya manusianya. Baik. Nah, itu sudah kami kelola sejak lama. Karena apa? Biasanya setiap dapil itu punya usulan. Itu dasar kami adalah desa wisata itu orangnya perlu diajak supaya paham manajemennya. Ada pelatihan. Pelatihannya mulai dari manajemen kelembagaan sampai dengan memanage atraksi atau daya tarik. Dan akhir-akhir ini karena digitalisasi, kami melakukan pendekatan model-model pemasaran digital. Kami lakukan, kami lakukan. Berarti stimulasinya itu benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing desa tadi, begitu ya Pak Yasin ya? Pasti harus ke sana kalau tidak kepingin mubadir. Semua yang namanya pembangunan harus memahami sebuah kepentingan, kebutuhan. Iya. Bagaimana Pak? Monggo ditambahkan. Kearifan lokal yang harus kita jaga betul Mbak.
Jadi kalau katanya santri itu al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tradisi-tradisi yang sudah baik terus kita jaga dan pelihara. Dengan demikian sambil lalu juga kita mengakomodir hal-hal baru tentu yang lebih baik. Sama halnya yang disampaikan Pak Sin itu tadi, ini kan baru kita mulai. Pendampingan, pemerintah wajib hukumnya mendampingi masyarakat kita yang punya kebutuhan di situ. Memberikan pelatihan, diklat dan sebagainya. Dan saya rasa Mbak Eli, tidak semua desa-desa wisata itu hanya punya tujuan semata-mata pengen mendapatkan bantuan biaya, tidak. Tetapi mereka juga butuh bagaimana didampingi, bagaimana dibina, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan inilah menjadi satu keyakinan kita, pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk para menterinya Bu Gubernur ini, untuk bisa bersama-sama melaksanakan mandat ini, perda ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Baik. Pak Sin, kondisi di Jawa Timur itu kan sangat bervariasi begitu ya. Anda menyikapi ini bagaimana, tantangan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, apa cara yang sudah dilakukan Pak dengan kondisi yang berbeda di setiap daerah di Jawa Timur? Terima kasih. Ada satu tulisan bagus di dalam tujuan pemberdayaan desa wisata, antara lain bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Di situ biasanya lalu muncul yang namanya daya tarik itu potensi. Potensi yang dimiliki teman-teman di desa itu perlu kita dorong betul. Kalau tadi beliau menyampaikan ada sebuah kekuatan kultur, tentu itu menjadi fokus daripada pengembangan kita, pendampingan kita. Ada lagi loh yang fokus pada desa-desa yang punya kekuatan ritual. Ada banyak di Jawa Timur. Itu yang membedakan dengan provinsi lain. Kalau di Bali itu memang banyak basis-basis budaya. Di Jawa Timur alamnya luar biasa. Bagaimana kalau kita ke wilayah Pantura, itu kekuatan religiusitasnya luar biasa. Kami sampai di Lamongan pun akan ketemu yang namanya Sendang Dhuwur. Di sana masyarakatnya sangat punya tata kelola religiusitas yang luar biasa, punya tatanan yang luar biasa. Dan itu kita dorong, tidak kita pisahkan dari kemampuan mereka lalu kita kasih inovasi, tidak. Mereka berinovasi dan kreatif itu melihat daripada peluang mereka sendiri. Kita jamin itu di Jawa Timur. Tidak ada intervensi untuk daya tarik, kecuali untuk memaksimalkan daya tarik sehingga lebih punya karakteristik. Dengan cara ini bisa dipastikan tidak akan ada penolakan begitu ya Pak ya, karena benar-benar sesuai dengan kultur mereka, budaya mereka, begitu Pak Sin? Ada satu kearifan lokal. Orang Jawa Timur itu nek arep nyambut gawe leren rembukan jem. Betul. Kita itu kalau turun ke daerah itu tidak saya turun lalu saya mau begini, enggak bisa. Jawa Timur itu enggak begitu. Kalau kita mau datang ke satu desa untuk melakukan pemberdayaan, kita diskusikan dulu. Apa sih yang sampean butuhkan? Kalau nggak cocok, dia nggak mau. Serius. Ini yang menjadi kita tertarik ya dengan tatanan-tatanan sosial yang ada di Jawa Timur. Baik. Kita siap. Sampai di hearing komisi pun begitu. Satu yang nggak cocok mesti disampaikan. Ini nggak cocok, ini itu. Ini strukturnya sudah sangat kurang. Mesti kita dikasih masukan. Karena benar-benar yang tahu kondisi di lapangan begitu ya. Nanti kita akan coba lanjutkan kembali perbincangan kita di hari ini. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa untuk program Ruang Publik sesaat lagi untuk Anda. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Menambah nikmat. NU Online Super App hadir untuk mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia. Nikmati beragam fitur keislaman, Al-Quran, ensiklopedia NU, Yasin dan Tahlil, jadwal sholat,
maulid, dan lain-lain. Super App ini juga terintegrasi dengan situs web NU Online yang berisi ragam konten, baik warta maupun artikel keislaman, naskah khutbah, fikih, tasawuf, ilmu tauhid, dan lain-lain. NU Online Super App juga terkoneksi dengan kanal YouTube NU Online yang memuat video-video, tutorial ibadah, kajian keislaman, sholawat, dan konten menarik lainnya. Semoga ikhtiar berilmu dan beribadah menjadi semakin mudah. NU Online, beranda Islam Indonesia. Takut tertipu saat belanja online? Barang tidak sesuai atau harga yang terlalu mahal? Jangan khawatir, kini ada Nine Store, toko online yang amanah di Indonesia. Di Nine Store, semua transaksi dijamin aman. Temukan produk kami di ninestore.id atau Instagram ninestore_official. Dapatkan produk terbaik dengan harga bersaing. Jadi, tunggu apa lagi? Nikmati layanan belanja online terbaik sekarang juga. Nine Store, kenali dulu, baru belanja. Syajaratul Ma'arif, tuntunan Quran mengihsankan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Merupakan salah satu karya terbaik Syekh Al-Is bin Abdussalam. Ditopang penguasaan sastra Arab, tafsir, fikih, dan spiritualitas Islam yang mendalam. Yang istimewa, terjemahan disandingkan dengan teks Arabnya, sehingga saat membaca, Anda dapat memahami maknanya sekaligus merasakan keindahan tuturan aslinya. Dapatkan kitab ini di Nine Store. Pesan sekarang juga. Kumandang suarane dula-duli kepenak unine unine mung drenyo akeba relang kentrung ke dipong suling sikrak kendangane. Baik, terima kasih pemirsa TV 9 Nusantara, Anda yang masih bersama dengan kami untuk program Ruang Publik yang dipersembahkan oleh Biro Hukum Setda Prof Jawa Timur. Dan di hari ini kita tengah membahas implementasi Perda Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Timur. Tadi sudah banyak hal begitu ya disampaikan oleh tamu-tamu saya yang sangat luar biasa di hari ini, dan kembali kita ingin menggali lebih dalam lagi selain perjalanan dari Perda ini, karena yang terpenting adalah implementasinya seperti apa. Sudah dilahirkan, bolanya sudah jelas kemana, tapi ini tentunya juga menjadi sebuah tantangan. Akan dikemanakan aturan ini? Seperti apa implementasi yang ada di lapangan? Karena tentunya akan berbeda penerapan di masing-masing tempat desa wisata yang ada di Jawa Timur tadi. Bu Lili, ini sejauh mana upaya untuk bisa terus mensosialisasikan? Karena bukan tidak mungkin begitu ya, masih sedikit sekali teman-teman pelaku industri pariwisata ini yang masih mengetahui dengan lahirnya Perda baru ini, Bu Lili. Ya, terima kasih. Jadi kan Perda 4 2022 ini kan memang bisa diundangkan tanggal 2 September 2022. Jadi umurnya juga belum sangat baru begitu ya. Nah, oleh karena itu kita banyak melakukan sosialisasi, Mbak. Pertama ini yang kita sampaikan dulu kan pasti sosialisasi kan. Nah, kalau nggak kenal kan nggak sayang, kita tahu. Harus tahu dulu gitu ya. TV 9 ini. Baik. Salah duanya itu kita banyak sekali. Kemarin sudah di Lamongan. Iya, penyuluhan di desa. Jadi kita penyuluhan ke desa-desa. Jadi langsung ke tempat yang memang dituju begitu ya, Bu ya? Kita ke desa-desa penyuluhan, tapi ya memang nggak banyak ya Pak ya, karena anggaran Biro Hukum ini kan juga nggak banyak, kerjasama dengan bagian hukum di kabupaten kota. Kita tahun ini 21 bisa, biasanya kita datengin. Nah gitu, di situ kita juga sosialisasi, karena memang sosialisasi nggak hanya ini ada perda, tetapi ini ada desa wisata. Desa wisata ini asetnya siapa sih?
asetnya desa, ataukah asetnya perhutani, ataukah ini bentukan memang ada wisata alam, ada budaya, ada religi, kan itu pasti juga nanti kalau itu dikerjakan oleh pelaku usahanya bukan orang desa itu bisa timbul juga ada masalah. Bagaimana hubungannya nanti dengan BUMDes? Nah itu kita juga. Berarti bentuk-bentuk kerjasamanya pun ini juga akan coba. Ya kita bantu nanti. Artinya kalau konsultasi memang itu kewenangannya ada di kabupaten kota. Baik. Tetapi tidak lepas dari kita provinsi juga membantu kalau ada datang ya Mbak ke Biro Hukum karena terkait dengan ada kasus gitu ya datang. Kemudian kita ya memberikan apa bantuan mediasi atau apa supaya ini kalau ini potensinya begini ya hubungan hukumnya ini karena hubungan hukum ini harus jelas di depan jangan nanti setelah maju desa wisatanya menimbul mendapat ada masalah justru ada masalah terus orang desanya yang merasakan dirugikan padahal tujuan jadi dari ini kan untuk apa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oke, baik. Nanti Bu Lili saya akan kembali ke Anda karena ini adalah segmen terakhir. Pak Sin, saya ingin mengawali dari Anda. Ini begini Pak Sin, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu kan masih terus diupayakan untuk terus meningkat. Tapi di sisi yang berbeda, 2023 ini kita dibayangi yang kabarnya akan resesi ekonomi dan sebagainya. Di sektor pariwisata tentunya akan terdampak dalam tanda kutip. Hal apa Pak mungkin yang sudah dipersiapkan untuk bisa terus mengangkat perekonomian di Jawa Timur, Pak? Terima kasih. Kami ingin melanjutkan pikiran pemerintah pusat, termasuk Ibu Gubernur, bahwa menghadapi 2023 itu kita memaksimalkan potensi yang ada di sekitar kita. Kebetulan Jawa Timur itu tertinggi di wisatawan Nusantara, Pak. Oke, baik. Iya, sehingga kalau dihubungkan dengan kepariwisataan dan sekarang ngomong desa wisata, saya pikir ini peluang yang paling bagus bagaimana lalu memberdayakan setiap usaha pariwisata dan bisa memutar perjalanan orang Jawa Timur, bahkan dari luar Jawa Timur pun akan kita promosikan bisa hadir ke Jawa Timur melalui kegiatan-kegiatan. Kami punya direct promotion, kita punya bursa pariwisata dan sebagainya. Saya pikir peningkatan kemampuan teman-teman di bidang pariwisata kita dorong terus, kemampuan bisnisnya ya, baik diversifikasi produknya, kualitas produknya, pemasaran produknya, sampai dengan bagaimana menghadapi tantangan yang kemungkinan ke depan membutuhkan strategi price. Ini semuanya kita dekati, Jeng. Karena apa? Memang dunia dalam kondisi yang sangat butuh kemampuan berpikir secara strategis. Pariwisata itu habis ketika kena COVID. Tapi kenyataannya sumbangannya masih 5,8 loh di PDRB. Dari apa? Dari kuliner. Itu artinya memang menjadi sebuah kebutuhan. Betul, diversifikasi produk pariwisata masuk ke ekonomi kreatif. Itu ada banyak pilihan. Sekarang kita maksimalkan fashion. Ya, nanti adventure-nya. Nah, ini banyak yang bisa kita lakukan. Semoga potensi yang ada di Jawa Timur baik di desa wisata maupun di tempat-tempat destinasi yang lain terus bergerak dan tetap waspada terhadap perkembangan daripada ekonomi. Baik, global. Terima kasih Pak Kadis. Semoga ini benar-benar bisa diimplementasikan di Jawa Timur dan tentunya membawa angin yang baik begitu ya dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Saya beralih ke Pak Aliyadi, Pak, sebagai closing statement dari Anda juga. Ketika Anda terjun langsung Pak ke lapangan, hal baru apa sih yang mungkin didapatkan di sana yang itu menjadi sebuah modal dalam implementasi Perda ini, Pak Aliyadi? Ya, salah satunya Perda ini diharapkan menjadi payung hukum bagi masyarakat yang mengelola desa-desa wisata. Baik. Termasuk dari sisi regulasi seperti tadi Bu Lili sampaikan, perizinan misalnya. Hari ini tidak boleh ada lagi mempersulit sebuah perizinan seperti itu. Saya minta kepada masyarakat Jawa Timur, manakala ada kesulitan atau dipersulit dalam kaitannya perizinan, kemana nih mereka segera bisa lapor ke kami. Baik. 24 jam saya tunggu di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan saya akan mengadvokasi mereka. Ada sebuah janji di sini begitu ya. Ketika Anda merasa sulit mengurus dalam tanda kutip berkaitan dengan perizinan, Komisi B siap menjembatani begitu ya, Pak ya? Sangat siap. Baik, matur nuwun. Perda ini untuk masyarakat. Baik, matur nuwun Pak Aliyadi, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, dan saya beralih ke Bu Lili
kembali. Bu Lili, sebagai closing statement dari Anda berkaitan dengan tema kita, implementasi Perda Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Timur. Monggo silakan Bu Lili. Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya Perda ini saya berharap teman-teman pelaku desa wisata ini dapat melaksanakan atau melakukan pengelolaan tata kelola untuk pengelolaan desa wisata ini sesuai dengan tujuannya, yaitu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Anda optimis berapa lama Bu Perda ini benar-benar bisa memberikan manfaat? Nah, kami secepat apa maksud saya? Karena gini, Perda ini tidak bisa berjalan sendiri. Ada perda-perda yang lain dengan dinas UMKM, misalnya ada OPOP, ada apapun. Jadi semakin kita bersinergi semuanya, kerja bareng ya Pak ya, semua OPD kerja bareng, insya Allah lebih cepat. Jadi sangat-sangat diharapkan secepat mungkin bisa memberikan dampak dalam perekonomian Jawa Timur. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Pak Aliadi, Pak Sin juga terima kasih sudah bersama dengan kita untuk program Ruang Publik di hari ini yang dipersembahkan oleh Biro Hukum Sedaprov Jawa Timur, dan terima kasih sudah membersamai kami. Semoga apa yang kita perbincangkan di hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas beda yang dibanding yang kon kawe-kawe jujur saonone sapa wonge sing ra loro ati wis kancani kekasumene Acara ini dipersembahkan oleh